Do or die itu do artinya lakukan, Ya. or artinya atau, Ya. die artinya meningsoy. Kalau nggak beneran dilakuin di match ini, atau artinya kalau nggak gemilang di match ini ya meningsoy udah. Meningsoy. Di match terakhir udah nggak ada kesempatan lagi, karena kalau kita lihat ada beberapa tim unggulan lah istilahnya yang tadi juga udah dibahas sama Cijel itu masih berada di lembar yang kedua kayak victim. Tim yang biasa berada di top 1, 2, 3 kalau ada scene ladies, mereka masih berada di peringkat 11 saat ini dengan 20 poin total aja. Oke, berarti seperti yang tadi juga dibahas sama Flo, lompatnya nggak boleh cuma sekali, harus 2 kali lompatan supaya bisa mengamankan posisi. Kill kalau nggak salah sampai 13 atau pokoknya 2 digit. Oke, berarti kill yang banyak dan juga WWCD akan bisa membawa tim tersebut melompat ke arah papan atas ya berarti. Betul. Dan kemarin gue sempat nonton juga di hari pertama ketika Sunsquee mengoprek-ngoprek semua tim ladies begitu detail. Gue benar-benar salut dengan Sunsquee yang selalu mengikuti perkembangan tim ladies dari PMNC loh. Gue ingat banget ketika gue nge-cast sama Sunsquee di PMNC, itu dia benar-benar mengetahui semua tim komunitas, siapa pindah kemana, siapa pacarnya ini, siapa. Kenapa jadi pacarnya ini enggak dong? ya? Enggak dong, kalau pacarnya enggak sampai pacarnya pindah aja ya. Enggak sampai kehidupan pribadi kayaknya ya. Kirain. Soalnya detail banget waktu itu, gue inget banget Sunsquee dia ngopreknya detail. Cuman kalau di depan kamera dia cuma bahasnya ininya doang. Yang belakang kamera nggak usah dibahas dong. Oh iya. Yang belakang kamera biarkan di belakang kamera saja. Dan kita juga bahas mungkin kali ya untuk Onyx Glory setelah ditinggalkan oleh Mute juga. Dan yang sempat menarik tuh kemarin di turnamen komunitas, gue sempat melihat tuh JC tuh bermain di Onyx. Oke. Tapi ternyata saya tergocek. Oh, ternyata tidak ya. Ternyata tidak, Bung. Ternyata Sama-sama masuknya. ke Beletron. Iya. Soalnya yang gue highlight adalah, yang gue tekankan adalah Jesse ini tuh ketika alter ego membuktikan kapabilitasnya, tiba-tiba dapetin chicken di match terakhir, ataupun juga dengan alter ego. Bahkan kali ini kalau kita lihat dari Beletron sudah mulai mendapatkan kepercayaan diri mereka melihat satu player yang berada di bagian rumah panjang diusir mentah-mentah. Joey B bakal langsung disengage, tarik mundur, nggak mau ngambil resiko yang begitu besar. Dan lagi-lagi ini dia yang bertemu adalah peringkat pertama dan peringkat keempat Beletron yang kemarin terseok-seok mereka berada di lembar kedua, kali ini langsung naik peringkat jauh sekali, menantang untuk berada di slot menuju ke PMPL Sea Ladies. Dan kalau kita lihat masih terus dengan tempo yang mereka bawa, masih terus dengan kepercayaan diri setelah mereka mendapatkan WWC. Positioning ternyata Vanilla lebih memilih untuk mengambil rumah bawah, begitupun juga dengan Nom. Sementara itu di sisi lain VNG yang memantau pergerakan dari tim Skyline bakal ditembakin terus-menerus mobilnya, baginya melakukan atraksi yang berbahaya tapi masih bisa kabur. Mobil sudah berasap grimy, apakah dia akan dijemput oleh temannya atau tetap gas dengan mobilnya? Dan ternyata kamera bergeser karena Rubik dan juga Voice kembali. Ya, Rubik dan juga Voice akan coba melakukan fight di sini untuk memperebutkan area ini dan untuk menambah elimination point juga. Tapi Myron dari sisi lain mungkin akan sedikit mengganggu fight yang sedang terjadi. Dola dengan UMP kali 3 sudah disiapkan, melakukan lean ke arah kanan dan bersiap. Kalau ada kepala yang kelihatan pasti akan langsung di-spray. Tapi hati-hati, dari tadi saya katakan Myron Ini akan melakukan cook grenade terlebih dahulu, melemparkan ke arah compound mungkin. Tapi dari sisi lain juga granat sudah dilempar oleh PNG. Terdengar di sana spray dilakukan, AKM-nya berhasil untuk menumbangkan satu pemain dari SG. Tapi akan kita lihat juga pemain-pemain SG yang lain, Uci berada di belakang, akan membantu juga kali ini satu pemain yang lain low dan langsung tersungkur kembali. Uci akan kabur dengan baginya, ngacir begitu saja, tapi spray juga dilakukan, akan berhasil ke headshot, tapi bisa untuk lari ngacir bersama dengan bagi. Masih ada free fire yang dilakukan juga, atau ada spray yang dilakukan. Proning shoot kali ini mungkin untuk menjaga recoil, berhasilkah? Tidak berhasil karena ada batu di sana. Uci selamat. wow, tipis banget batunya yang bisa dimanfaatkan oleh seorang Uci. Masih bisa take cover juga, tapi helmnya sudah merah. Posisi sudah terlock juga oleh player-player dari VNG. Benar-benar dipantau habis-habisan. Ketika Uci keluar, ini harusnya bakal ditembakin. Tapi kalau kita lihat dari VNG bakal berusaha untuk fokus dulu unboxing dari kotak mayat. Dan Puchan apakah akan melihat kembali ke arah Uci? Yes, masih dipantau karena Uci masih ada smoke juga di sana. Ya, bahkan kalau kita lihat PNG bisa mendulang banyak poin saat mereka masuk ke dalam circle dengan waktu yang cukup lama. Tapi spray juga dilakukan kali ini. Close combat terjadi. Angel dari sisi lain dengan UMP-nya sudah bersiap. Myron, satu poinnya didapatkan di arah jendela. Dan Myron harusnya sudah pulang ke arah lobby semuanya. Tapi ada kapital lain juga yang berada di sisi lain dari bukit tersebut. Yes, betul. Berhasil untuk meratakan satu tim. Nampaknya masih punya PR baru lagi untuk tim GPX.
Namun ternyata kita bergeser dulu ke arah perbukitan di mana JT terjepit di antara banyak sekali tim. Nampaknya tidak bisa diselamatkan dan dikonfirm menjadi elimination point dari seorang Lin dan Vepar. Kali ini akan memanfaatkan momentum untuk melakukan trust ke arah depan. VNG menemukan dengan orang Qtes. Qtes yang masih berada di dalam smoke akan membabi buta menembaki ke seluruh arah Qtes, tapi ternyata akhirnya tertangkap juga oleh player akan ke arah depan, membuka sebuah perang kali ini dari Vepar dengan UMP Gaming Body luar coba ke arah depan, tapi masih belum bisa mendapatkan hit mark ke player Beletron. Alter Ego nampaknya tidak mau fight terlalu lama di area luar dari circle-nya. Mereka langsung ingin mendapatkan compound, dan compound yang dipilih ternyata adalah compound dari Beletron. Tapi kalau kita lihat di sini hanya ada 3 pemain, satunya lagi yaitu Das berada di sisi yang lain lagi. Akan kita lihat mulai masuk ke pertahanan dari Beletron dan mulai ada pergerakan mundur juga yang dilakukan oleh pemain-pemain Beletron. Kalau kita lihat kali ini berpindah ke arah yang lain lagi, nampaknya Rubik juga berada di satu area yang sama, Cicel. Oh my god, ini bakal menjadi sulit banget. Tapi kalau kita lihat dari Beletron, mereka benar-benar maju layaknya sebuah unit beriringan, tidak mau berpisah begitu jauh. Lin pun akan segera diamankan oleh player dari Rubik. Lemparan granat pertama dari Jesse untuk membuka peperangan. Vepar dan juga Gea di belakang tertekan, gak bisa kemana-mana. Gea begitu low darahnya. Vepar pun sudah tertake down BTR. Lihat pergerakan mereka secara bertigaan, begitupun juga dengan Godzilla mereka ikutan perang juga, berusaha untuk menyisir seluruh rumah dewa ini. Lihat bagaimana Beletron bermain dengan sangat rapat. Bagaimana Beletron, kekuatan mereka adalah saat mereka maju bersama, mundur bersama, gerak ke kiri, ke kanan barengan terus-terusan. Dan itu yang membuat sangat sulit di take down pemain-pemain Beletron ini. Dan kita melihat kali ini satu pemain terpisah, tapi 2 yang lain masih terus rapat, membuat ada sebuah backup yang cepat dibangun oleh pemain Beletron. Oh no, Gea, the last woman standing berusaha melakukan mereka dari depan, tapi tidak bisa karena Beletron benar-benar rapat banget, langsung saja meratakan tim Alter Ego. Beletron seakan ini menjadi hari mereka setelah mengawali hari dengan WWCD. Mereka mungkin akan melakukannya untuk kedua kali karena betul sekali, sebagaimanapun mereka punya area, mereka harus bisa ngedefense dengan sangat maksimal. Tapi ternyata di sisi lain kalau kita lihat Rubik pun yang sedari tadi memantau mendapatkan sebuah player atau musuh baru juga di depan sana. Ada Beletron yang bersembunyi regroup di sebuah rumah. Ini kalau misalkan ada granat masuk ke dalam enak banget sih untuk Beletron. Dan tapi ternyata kalau kita lihat Molly demi Molly dilemparkan, Cat mulai terbakar di belakang sana, tembakan kembali dilakukan, tapi dari Rubik sama sekali tidak mau langsung commit fight. saya curiga Rubik kehabisan granat karena sebenarnya Beletron berada di satu titik yang sama, bisa aja di granat, tapi justru malah Beletron yang bisa tertidur satu pemainnya, yaitu pemain Grims yang mendapatkan Bebila kalau nggak salah. Yes, karena Bebila split. Ya, itu dia. Cukup jauh jarak antara Bebila dan 3 pemain dari Beletron yang lain. Dan kalau kita lihat ini dia masih fight berada di area Dewa United dan juga Capital Nine. Capital Nine tidak selesai dengan Dewa United, mereka langsung menuju ke arah Grims. Satu pemain dari Grims tumbang, akan coba mencari yang kedua dan yang ketiga, mungkin karena ada Mike di sana dengan M4-nya kali 4. Ada spray juga dilakukan dari belakang Dewa United, mulai melakukan tembakan-tembakan ke arah Capital Nine. Yes, zona sudah mulai bergerak, menutup sebentar lagi zona ke-6 ternyata menuju ke arah Capital Nine. Oh my god, berarti ini dari tim Rubik punya PR yang sangat berat. Rubik harus nge-push, harus ngeratain Beletron Ace, tapi di depan sana ada Mute dan Justin. Combo Takatiki harus berusaha mengeratakan seorang Nom kali ini dan mengganti senjata menjadi Skarel. Tembak ke arah depan berhasil untuk mendapatkan seorang Das. Oh my god, Mute begitu loh, tapi timing Nom sedikit terlambat dan Mute yang berhasil menemukan seorang ngomong body system. Begitu sedikit telat dari Dedeo, sedikit reload dan ternyata Dedeo berhasil mendapatkan seorang player dari Beletron. Tersisa 2 pemain lagi dari Beletron yang mungkin akan dientaskan oleh Rubik atau justru Capital Nine yang memanfaatkan kesempatan ini karena 2 pemain dari Beletron tersebut terjebak di belakang sebuah tayo cukup kecil. Area cover yang mereka miliki, tapi masih ada cover setidaknya melihat ke arah Shake. Tapi dari sisi lain ternyata ada spray yang juga dilakukan oleh seorang Jesse dari Beletron. Yes, betul. Dari Beletron berusaha untuk menjaga bibir circle-nya dengan sangat baik dan Rubik berhasil untuk melakukan reset. Mute akan menjadi orang dalam untuk Beletron, memberikan informasi. Ditaunting dulu nggak sih? Oh enggak. Tidak ternyata. Tidak. Tapi masih belum ada tembakan-tembakan juga yang dilakukan ke arah satu pemain Beletron yaitu Mute. Dari sisi lain, Dewa United harus bergerak dan mereka akan bergerak sekarang. Melakukan proning dengan sebuah smoke yang cukup tebal sudah dibangun oleh mereka 3 pemain terakhir. Mereka juga dilakukan.
Jesse sangat kuat tadi spray yang dilakukannya, mencari yang kedua dan yang ketiga. Nom bergerak bersama-sama dengan satu pemain yang lainnya, tapi belum berhasil. Spray juga dilakukan kembali, predict shoot yang gagal karena pemain Rubik sudah lebih dulu touchdown di seberang sana. Dimajuin langsung sama Jesse dengan sangat percaya diri, lemparan tembakan ke arah depan, menyisakan Nom seorang diri di belakang semua. Jesse nampaknya harus melakukan reload terlebih dahulu, tapi Nom darahnya udah begitu tipis dan akhirnya Beletron berhasil untuk meratakan tim dari Rubik. Wow, Beletron benar sangat luar biasa bermain di hari ini. Mereka mendapatkan WWCD dan lagi-lagi ditunjukkan permainan yang sangat berkualitas dari dua pemain yang tersisa. Bahkan hanya dua pemain saja berhasil untuk men-takedown tiga pemain dari Rubik yang memang tadi sudah terjepit, sudah harus menyeberang juga. Seberangannya sebenarnya sudah berhasil, tapi saat mereka menyeberang tidak ada cover di sana. Tidak ada cover, dan ternyata pergerakan Jesse yang begitu barbar itu yang membuat dari Rubik sedikit kesulitan untuk bisa masuk dan touchdown. Sementara ini kalau kita lihat dari Capital 9 ternyata masih bisa menjaga area dan berusaha untuk menghentaskan. Nampaknya player-player dari Dewa United, Ira di depan sana bakal dikokang granatnya oleh seorang Sotpe. Lemparan pertama akankah connect ke arah player Dewa United? Splash damage, tapi ternyata Sotpe terlalu lama membuka badan, terkena beberapa peluru, harus melakukan take cover. Jesse kembali nampaknya kali ini menjadi sebuah ancaman untuk semuanya, tapi pemain-pemain dari Capital 9 Cecil akan maju mendapatkan satu knock ke arah Dewa United, dan Jesse lagi-lagi menjadi pemeran antagonis untuk semuanya di match kali ini. Wow, Jesse ini benar-benar menjadi game changer untuk Beletron nampaknya kalau kita lihat. Benar-benar agresif banget, bahkan dengan duo Takatiki dengan Bebila kali ini masih survive juga. Tapi sementara Dewa United yang sedari tadi berusaha untuk mendefense area ini masih dengan dua player yang ada, namun ternyata pergerakan begitu barbar dan YOLO dari Beletron maju ke arah depan dengan menggunakan mobilnya, membuat player-player dari Dewa United kelihatan dari arah belakang. Mickey bisa melihat tapi tidak ditembak. Mickey menunggu temannya untuk melakukan revive terlebih dahulu. Sebuah wise decision nampak yang dilakukan oleh Capital 9 karena mereka tahu dengan punggawaan mereka tiga orang meningkatkan kepercayaan diri mereka. Tapi hati-hati dari belakang, ternyata Bebila bisa mendapatkan satu pemain dari Dewa United dan langsung saja di kill poinnya. Spray juga dilakukan kali ini oleh seorang Mickey, dan kali ini akan kita lihat 3 lawan 2 posisinya. Capital 9 berhadapan dengan dua pemain dari Beletron. Spray juga dilakukan kembali. Ini adalah Groza yang berbahaya dimiliki oleh seorang Bebila, dan juga Jesse berada di belakang sana dengan sebuah kup RB yang menjadikan cover. Yes, 2 versus 3 seperti yang sudah dibahas oleh Sanskui juga, tapi Bebila tidak mau keluar dari kup RB ini. Dia tahu dia memiliki sebuah defensif atau obstacle yang cukup kuat. Namun kalau kita lihat preparation dari Capital 9, mereka benar-benar kuat juga, sudah melakukan reload, sudah melakukan healing. Tapi masalahnya Mickey nggak punya, bukan Mickey, tadi Cecil nggak punya armor sama sekali, dan ternyata Jesse langsung makin berdiri, tidak langsung to the point, dan Mickey bakal bertemu dengan Jesse pertama kali ditembakin. Jesse tertangkap, menyisakan Bebila seorang diri saja. One versus situation, berhasil mendapatkan satu takedown, satu lagi 2, dan 1-on-1 spray down, jump shoot yang gagal, jump shoot yang berhasil didapatkan oleh tim Capital 9, membawa Capital 9 menuju ke WWCD. Hampir saja back to back winner chicken dinner akan didapatkan karena Bebila dengan Grozanya sangat berbahaya, tapi semua pesta yang sudah dibangun